Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sekarang kita berlatih mengenai penggunaan tenses yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Sekarang yang pertama present tense. Poin pertama, kebiasaan atau ada unsur kebiasaan. Misalnya I drink milk every morning. Sometimes he comes here. They seldom come here. She always drinks Coca-Cola when it is hot, dan sebagainya. Sekarang silakan Mr. Mirza membuat contoh dengan present tense. Poin pertama, kebiasaan atau ada unsur kebiasaan. Water flow from high. Itu nomor 2, hal yang tetap atau agak tetap. Yang pertama kebiasaan atau ada unsur kebiasaan. Kebiasaan orang misalnya, kebiasaan binatang gitu kan bisa juga. Misalnya people like, many children like to play, atau gimana ya, misalnya he plays games every day gitu ya, dia bermain game setiap hari gitu. He was his clothes. Washes, karena wash, karena he kan ditambahi s. Nah, apa wash ditambahi es? Apabila wash tambah es, washes. He washes clothes every Sunday. Yeah, he wash clothes every Sunday. Contoh yang lain lagi. Sekarang yang kadang-kadang, yang tidak selalu. Ya, ada unsur misalnya she seldom comes here. Dia jarang datang ke sini. Dia biasa datang ke sini enggak sih? Ya biasa, tapi jarang. Nah, itu kan ya ada unsur kebiasaan. Enggak rutin ke sini, tapi ya kadang-kadang ke sini. Ya, dia biasa ke sini tapi jarang gitu. Nah, itu. Silakan misalnya. Sometimes pakai s. I meet her. Ya, sometimes I meet her. Kadang-kadang saya bertemu dia. Tidak selalu atau tidak itu, tapi ya kadang-kadang lah ya. Nggak tiap hari misalnya. Terus poin kedua, silakan. Hal yang tetap atau agak tetap, artinya ada unsur tetapnya. Misalnya I am hungry, itu kan ada unsur tetap ya. Sebelum makan lagi lapar gitu. Ya misalnya. Water flow from. Oh enggak, itu no. Iya betul. Water flow from high place to the lower. To the lower. Yeah. From high place to the lower. Contoh lagi. Misalnya she is hungry, dia lapar. Ya kan lapar itu kan sementara, nanti udah makan nggak lapar lagi. The house is white, ya artinya rumah itu putih, dicat putih. Nanti lama-lama bosan putih, ya saya kepingin kuning gading misalnya. Nah, itu biasanya gitu. Silakan. She is sleepy. Ya, she is sleepy, dia ngantuk ya. Karena kecapean, jadi ngantuk misalnya. Ya itu. Terus sekarang mengatakannya kira-kira bersamaan waktu dengan kejadian singkat. Nah itu. Mengatakannya kira-kira bersamaan waktu dengan kejadian singkat. Jadi ada kejadian singkat, seseorang atau saya atau siapa mengatakan itu. Misalnya, I put the mouse here. I fold these glasses.
Yeah, I drop. Oh, I drop this I glasses. drop the glasses. The glasses. Glasses itu ini kacamata ya. Yeah. Excuse me, I wear the glasses. Terus silakan. Yang lain lagi. He turned on the lamp. Ya, he turn on atau switch on. Oh, yeah. Yang jadi gini, bahasa Inggris itu 50 tahun yang lalu itu yang dipakai turn on. Kenapa turn on? Karena matiin hidupin listrik diputar ceklek hidup, ceklek mati. Dulu zaman waktu saya masih kecil. Sekarang kan switch, ceklek, switch itu namanya switch. Nah dulu ceklek gitu. Ah, gitu. Switch on. Ya, sekarang bilang switch on. Gimana tadi? He switch on the He lamp. switches on. C itu ditambahi es. Oh, yeah. Iya, He switches on He switches on the lamp the lamp. atau the light ya sama. Terus sekarang nomor 4, mengatakannya kira-kira bersama waktu dengan awal kejadian yang memakan waktu. Mengatakannya kira-kira bersamaan dengan awal kejadian yang memakan waktu. Mouse-nya mana? Kursornya? Ada, benar. Mengatakannya kira-kira bersama waktu dengan awal kejadian yang memakan waktu. She sweeps the floor. I repair your car. Misalnya, he climb the tree. Baru megang pohonnya. He climbs the tree. Baru megang pohonnya. Tapi apabila udah itu kakinya menapak ke pohonnya, kita bilang he is climbing the tree. B-nya nggak dibaca ya. He is climbing the tree. Terus contoh yang lain lagi, misalnya he cuts down the tree. Baru satu kali tok atau baru pegang ininya apa, kampaknya apa tuh yang untuk motong itu baru megang. Excuse me, he cut down the tree. Tak. Setelah udah tok kita makan, he is cutting down the tree. Sedang, ya kan? Silakan. Nomor 4 paling ini gampang. She makes bread. Hah? Maksudnya? Membuat roti. Bread. She make bread. Nama bahan itu nggak pakai bahan. Yang jumlahnya rotinya berapa? Ya seginilah atau kan? Ya gitu. Jadi itu hanya untuk yang bisa dihitung. Yang bisa seperti air apa kan ya. Misalnya, please give me some water. I am thirsty. 1 gelas. Minum, haus kan? Please give me some water. I must wash my motorcycle. 1 ember. Ember kecil ya. Terus, please give me some water. I will wash my car. 1 ember besar. Kan gitu. Yang dipakai sama some. Kalau some bread? Some bread bisa. Some bread, ya. Tapi biasanya untuk membuat ya cuma ya bread aja gitu ya. Some bread, please give me some bread. I am hungry. Ya kira-kira berapa lah supaya orang laparnya hilang kan? Misalnya, please give me some bread. I must give those poor children. Ya kan agak banyak itu anak-anak miskin. Ya kan banyak anaknya. Rotinya kira-kira berapa gitu kan? Jadi itu some itu kata yang relatif, yang fleksibel gitu. Relatif tapi fleksibel juga. Ya. Terus silakan lagi. I do my homework. Saya mengerjakan PR saya. Itu kan baru mulainya.
Ya, misalnya itu banyak sekali yang ini nomor 4, poin keempat. Misalnya she fries banana. Dia goreng pisang. Kalau he delivery the cook, he delivery. He deliver. Deliver itu noun. Yang verbnya to deliver. Deliver. He delivers. He delivers. Yeah, the order. The order. Dia mengantarkan pesanan. Baru mau berangkat. Tapi apa dia udah di jalan. Where is he going? He's delivering an order. Sedang, ya kan? Nah, itu bedanya. Present tense dan past tense. Dan present continuous tense ya. Nah, sekarang past tense, silakan. Ya. Kejadiannya terjadi di waktu yang lalu. Terus memakai keterangan waktu lampau atau tidak memakai keterangan waktu lampau tetapi jelas lampau. Karena kata kerjanya lampau. Iya, apabila I flew to the Hague last month itu jelas last month nggak bisa fly, harus flew. My father bought me this computer in Albuquerque last year. Jelas last year, tidak bisa pakai buy, itu kata kerjanya harus pakai bought. Who planted that tree? Siapa yang menanam pohon itu? Pohonnya kan udah gede. Nanamnya mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 7 tahun yang lalu, dan sebagainya kan. Gitu. Karena udah gede seperti itu. Pasti namanya dulu. Gak ada pohon gede segini, baru ditanam tadi pagi. Gak mungkin kan. Kan pohon itu daunnya juga gak seger misalnya kan. Misalnya bisa nanamnya pakai bulldozer, pakai loader gitu, apa yang alat berat gitu. Bisa, tapi kan nggak seger, itu kan seger daunnya. Ya, silakan. She slept last night. Ya, she slept last night. Atau she slept here last night. Kalimatnya supaya nggak pincang ya, supaya utuh. Tidur di mana? Ya semua orang tidur tadi malam ya. She slept here last night. Nah, tidur di sini. Silakan, yang lain. Why did she buy this pen? Mengapa dia membeli pena ini? Pena ini kan harganya mahal, dipakai susah, nggak enak. Iya. Kan penanya udah dibeli berarti ya. Why did she? Nah, gitu ya. Why did she buy this pen? Why did she cannot come? Masa did pakai cannot bertemu nggak mungkin. Came. Nggak, itu susunan dasar. Pakai did kan susunan dasar pertama, pakai can susunan dasar ketiga, nggak mungkin. Came datang. Why did she come? Ya, why did she Ya come? udah ada did, artinya come. Cannot. Why couldn't she come? Why? Oh, Misalnya nggak kemarin. Nggak. Why couldn't she come yesterday? Iya kan? Ya. Kenapa dia nggak dapat datang kemarin? Oh ya. Iya kan? Ya. Susunan dasar ketiga tapi lampau. Ya karena kemarin. Why couldn't? Ya. Jadi apabila gini, lamponya susunan dasar pertama pada kata kerjanya. Lamponya susunan dasar kedua pada to be-nya. Ya, misalnya I was here yesterday. I am here now. I was also here yesterday. Saya juga di sini kemarin, ya kan? I was, ya itu lampunya. Kalau bentuk pertama kata kerjanya yang lampau. Bentuk. Bukan bentuk susunan dasar Susunan pertama. dasar pertama. Kata kerjanya lampau. Kalau Susunan dasar kedua, to be-nya yang lampau. Susunan dasar ketiga, kata kerja modalnya yang lampau. Can, could, will, would, must, had to, may, might, gitu misalnya.